ketika Indonesia diumumkan menjadi anggota BRICS. Kan awalnya tuh narasinya mitra ya, partner gitu ya di bulan Desember. Januari tiba-tiba diumumkan bahwa ya sudah menjadi bagian dari BRICS, negara ke-11 yang masuk di dalam BRICS gitu ya, blokade ini. Nah, menurut Anda berbarengan dengan Donald Trump dipilih juga jadi presiden, Indonesia paralel masuk BRICS. Nah, ini dampaknya gimana nih Mas Iqbal? Ya, momennya pas ya. Tidak berbeda jauh gitu ya, dan Trump juga sudah pernah melontarkan ya ketika itu sanksinya 100% ya. Kalau nggak salah untuk biaya masuk gitu ya. Tapi kan ini belum kita tunggulah, karena Trump ini kan banyak banget janji yang dia lontarkan ya. Dan itu akan dituangkan dalam bentuk perintah eksekutif ya, atau executive order. Kita tunggu, karena sebenarnya yang paling ramai justru yang tadi sempat di-mention di awal soal deportasi para imigran ya. Dan bahkan itu menurut Paus Francis juga sesuatu yang memalukan gitu ya. Karena itu nggak tahu teknis di lapangannya seperti apa gitu nantinya. Apakah pukul rata atau hanya katanya kan untuk orang-orang yang dengan kejahatan tertentu atau seperti apa gitu. Itu yang memang patut kita nantikan. Apakah ya kalau ada perintah perintah eksekutif itu, kalau memang betul anggota BRICS itu terkena bea masuk sekitar 100%, itu kita tentu harus mengkalkulasi ulang itu efeknya seperti apa. Tapi Trump, is he good for the economy? Mengacu pada kepemimpinan Trump pada yang sebelumnya, Trump jilid pertama gitu ya, apakah regulasi-regulasi mereka sebenarnya baik untuk negara mereka sendiri? Kita ngomong negara mereka sendiri. Ya, kalau kita lihat di periode pertama Trump, sebenarnya nggak jelek-jelek amat juga gitu. Inflasinya cukup terkendali saat itu. Pertumbuhan ekonominya pun masih dalam kisaran wajar ya. Jadi artinya memang tidak ada gejolak ekonomi yang terlalu deras ya di periode yang pertama ya. Hanya karena memang ada sentimen soal COVID. Di situ mungkin jadi alat yang dipakai untuk kubu Biden saat itu untuk menggantikan Trump saat itu, dan Trump akhirnya kalah di situ. Dan memang untuk periode kedua ini sebenarnya agak sulit juga ya dibandingkan dengan periode pertama ya, karena kondisi global juga sudah berbeda. Kemudian akan ada kebijakan baru yang diterapkan Trump seperti pengenaan tarif yang baru juga. Jadi sepertinya kita akan tunggu, tapi yang jelas Trump memang akan sangat protektif dengan ekonomi dalam negerinya. Pertanyaannya apakah ekonomi negara lain akan terdampak secara positif atau negatif dari situ, itu yang masih kita lihat lebih jauh. Oke, dari Anda sendiri seperti apa? Kalau dari sisi kalau paling menarik sebenarnya dari sisi pengalaman ya. Karena Trump ini kan udah periode yang kedua, kesempatan yang kedua. Dan yang paling menarik sebenarnya adalah DPR, Senat itu mayoritas dari kubu Republik ya, kubu Republik. Jadi sebenarnya tidak ada masalah harusnya dari sisi kebijakan. Kemudian juga dari sisi lembaga strategis ya seperti Mahkamah Agung pun itu juga orang-orangnya Trump juga gitu. Jadi saya pikir secara politik dan dia udah menyelesaikan duluan lah sebelum sebelum dilantik gitu. Jadi politik dalam negeri juga lebih stabil gitu. Cuma memang tantangannya memang berat karena ya kita tahu lah ketidakpastian globalnya juga makin bertambah runyam ya gara-gara perubahan iklim ya. Kejadian di Los Angeles kemarin kan udah sangat terang benderang ya. Sementara Trump ini kan nggak peduli lagi. Dan Trump ini bukan orang yang peduli lagi soal itu kan. Tapi memang kemenangan kemarin ini kan ya harus diakui juga karena pemilih juga geram ya dengan eranya Biden yang sangat suportif terhadap perang di Ukraina dan perang di di Gaza ya. Itu yang membuat saya pikir masyarakat akhirnya memilih memberikan kesempatan kedua kepada Trump. Oke, baik. Indonesia itu relationship-nya seperti apa sih dengan Amerika Serikat secara ekonomi, Mas? Tadi yang Anda bilang kan sebenarnya mitra perdagangan yang paling besar gitu ya. Tapi apakah mitra perdagangan itu necessarily kita tuh diuntungkan? Apa justru Amerika yang diuntungkan sejauh ini secara historikal? Sejauh ini dan secara historikal Indonesia surplus ya perdagangannya dengan AS. Artinya dan di periode Trump, dalam pandangan Trump saat ini Indonesia tanda kutip jadi ancaman sebenarnya ketika Indonesia menyumbangkan defisit perdagangan ke AS. Ini yang mungkin perlu diwaspadai untuk Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat hubungan secara ekonomi ya
hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika memang sangat kuat ya, mitra dagang utama. Jadi apapun nanti kebijakan Trump ke depan, ada gangguan sedikit pun pasti akan berpengaruh dengan perdagangan dalam negeri ya. Jadi tinggal kita bagaimana mengantisipasi itu. Untuk tarif hampir pasti diterapkan, jadi setidaknya untuk masalah tarif kita sudah harus bisa mengantisipasi itu, dan untuk masalah lainnya ya kita masih harus tunggu juga ya sikap Trump seperti apa ke depan. Kalau ternyata memang masih defisit, apakah ada pengenaan tarif tambahan lagi atau seperti apa, itu yang masih perlu dicermati ya. Kalau 2009 lalu kan trade war memang dari kan langsung ke China. Iya, betul. Trade dagang utama dan terbesar kita tuh China gitu ya. Betul. Nah ini kan nanti berarti berpengaruh secara langsung, memang ada jalur langsung, jalur perdagangan kita bilateral, ada juga jalur yang tidak langsung dari China, karena kita kan sangat erat gitu ya dengan China gitu ya. Nah yang kita bisa lakukan antisipasi sebelum ada dampak-dampak yang pertama trickle down-nya dari China tuh kira-kira apa ya Mas? Ya sebenarnya yang sudah kita lakukan selama ini ya, mencari pasar baru, kemudian juga bagaimana meyakinkan bahwa kan Amerika juga pasti melihat ya bahwa Cina ini kan banyak relokasi ke Indonesia. Kemudian untuk mengakali tarif itu dia eksporlah dari Indonesia gitu kan. Tapi itu memang yang selama ini sudah terjadi, dan disinilah peran penting daripada pemerintah untuk menegosiasi. Jadi bagaimana memastikan bahwa oh ya memang ini investasinya dari Cina, tapi sebenarnya ini adalah produk buatan Indonesia. Jadi itu yang salah satu hal yang menurut saya paling simpel ya untuk bisa dilakukan sekarang. Karena kalau dari sisi hubungan pun ya, kalau hubungan bisnis mungkin kan kita tahu juga ya, ada pengusaha kita juga yang akrab dengan Trump secara pribadi, Pak Haritanu misalkan. Dari MLC Group misalkan. Datang loh kayaknya. Iya, beliau kan datang gitu ya. Tapi kalau untuk Donald Trump sendiri, saya lihat ketika era Presiden Jokowi pun kan beliau juga menerima kunjungan ya di sana gitu. Jadi sebenarnya Indonesia dengan selain perdagangan secara langsung, itu juga banyak investasi kan. Kayak misalkan Freeport udah sejak lama. Kemudian juga Exxon, dulu Chevron gitu ya. Jadi udah banyak juga perusahaan-perusahaan Amerika yang berinvestasi di sini lama, dan mereka juga komit kok untuk terus meneruskan investasinya gitu. Jadi kalaupun ada pengenaan tarif ya efeknya mungkin ya kita harus segera gitu mencari alternatif pasar ya. Jadi jangan sampai ketika udah ada perintah eksekutifnya, terutama dengan kita masuk BRICS ini malah panik gitu ya. Sekarang mungkin kita editor's view nih ya. Ngeliat sesuatu yang subjektif, cocok logi gitu ya. Yang beda dari kemarin Trump Jilid 1 dan Trump Jilid 2 untuk Indonesia adalah sekarang kita presidennya Prabowo Subianto gitu ya. Nah kita lihat ini two strong men, two strong figure leaders, dan at the same time juga ini berbarengan dengan negara-negara adidaya lainnya juga memiliki figure leader yang kurang lebih sama karakteristik Jinping, Putin, Anwar Ibrahim, Pak Prabowo, Pak Trump gitu ya. Nah, sebagai rakyat jelita seperti kita gitu, kira-kira apa yang bisa kita lihat dari konstelasi politik dan figur-figur mereka ini untuk bersama-sama menjaga dunia gitu, dan tatanan politik dan ekonomi dunia, Mas? Silakan kamu dulu deh. Sebenarnya ini menarik karena kan hubungan antara mereka tergantung mereka gitu kan ya. Jadi memang selain Pak Prabowo ya, beberapa pemimpin lain memang sudah punya hubungan historis dengan Trump ya, sebagai sesama pemimpin. Hubungannya memang ada yang benci tapi rindu misalkan dengan Trump ya. Sedikit-sedikit ada mengeluarkan ancaman tapi ternyata menunjukkan kemesraan misalkan. Misalnya dengan Putin misalkan. Kemudian tapi untuk Pak Prabowo sebenarnya masih agak sulit ya dilihat ya, karena Pak Prabowo memang baru menjabat saat ini di periode kedua Trump, dan sayang sekali kemarin belum sempat bertemu langsung juga ya beliau, dan mungkin itu yang sebenarnya sangat ditunggu ya, pertemuan langsung antara Pak Prabowo dan Trump, di mana kedua pemimpin bisa duduk bersama, saling berbicara dari hati ke hati misalkan. Dan menurut saya itu sangat penting ya untuk melihat atau untuk mendapat gambaran lah bagaimana hubungan sesama pemimpin ini ke depan nih. Oke, singkat saja Mas, silakan Mas. Ya memang kemarin kan yang baru datang langsung itu Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang pun kita udah bisa membaca bahwa Jepang sebagai sekutu dari Amerika
Dan ada rencana juga ya PM Jepang itu untuk bertemu Trump gitu setelah dilantik, menandakan bahwa Indonesia punya peranan sentral gitu bagi Amerika Serikat, bukan cuman sekedar investasi dan perdagangan, tapi juga dari sisi geopolitik ya. Jadi saya melihat Trump pasti akan sangat berkepentingan setelah dilantik, harusnya akan ada pertemuan entah itu di US atau di Jakarta untuk memastikan bahwa Indonesia itu posisinya ya tetap menjaga kedamaian lah, bisa dikatakan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur juga ya, karena Amerika Serikat sangat berkepentingan dengan isu-isu di sana karena ada China di sana gitu kan. Yang belakangan malah semakin agresif ya, mungkin dari berita dari teman-teman tim internasional kan terlihat bahwa China itu semakin agresif di Laut Cina Selatan maupun di Laut Cina Timur gitu. Makanya pelantikan Trump ini dan perintah-perintah eksekutifnya ini kita tunggu